Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Hari ini kisah mistis si manis jembatan Ancol yang berawal dari terbunuhnya anak perempuan bernama Arya. Ceritanya bikin merinding. Sebagian dari kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan cerita si manis jembatan Ancol yang sempat diangkat ke serial layar kaca televisi tahun 90-an dan sampai dengan 2000-an. Kisah mistis tersebut menceritakan sekelompok makhluk astral yang tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan Jakarta Utara. Saking terkenalnya serial tersebut, bahkan pada tahun 2019 yang lalu terdapat film layar lebar dengan judul serupa. Terlepas dari kisah sukses di balik layar serial televisi dan layar lebar tersebut, terdapat beberapa fakta terkait cerita si manis jembatan Ancol yang jarang diketahui oleh publik. Penasaran apa saja ceritanya? Yuk langsung saja kita simak ulasan singkatnya berikut ini. Awal cerita si manis jembatan Ancol. Melansir dari Kompas, cerita masyarakat yang mengenai si manis jembatan Ancol adalah legenda yang hidup sejak abad ke-19, tepatnya pada masa penjajahan Belanda di daerah khusus ibu kota Jakarta yang dulunya bernama Batavia. Sejak zaman Belanda dulu, di jalan raya Ancol itu sering terjadi kecelakaan yang memakan banyak korban. Maka di dekat situ dibangun pos polisi, juga sebuah kelenteng mini di jalan selatan jalan. Tutur Ridwan Saidi, 65 tahun, tokoh Betawi yang melakukan penelitian tentang legenda Arya dari saksi-saksi hidup pada tahun 1955 sampai dengan 1960. Kisah Arya atau Maryam yang melegenda si manis jembatan Ancol menceritakan kisah tragis seorang perempuan bernama Arya atau Ari yang kemudian dikenal dengan Maryam. Arya acap kali menampakkan dirinya sebagai sosok perempuan muda berambut panjang di dekat jembatan Ancol, Jakarta Utara. Penampakan sosok Maryam pun sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban jiwa di jalan raya menuju Tanjung Priok. Arya sendiri adalah seorang anak gadis emper yang tinggal di emper pavilion rumah seorang juragan kaya di kampung sawah Paseban. Saat usianya beranjak 16 tahun, sang pemilik rumah menaruh hati pada Arya dan mempunyai keinginan untuk menikahinya. Sayangnya, Arya menolak karena dia tidak ingin dijadikan selir dan kakaknya juga belum menikah. Guna membatalkan pernikahan tersebut, Arya pun minggat dan lari dari rumahnya. Dalam pelariannya, Arya bertemu dengan Oi Tambarsia, seorang juragan kaya raya di Batavia saat itu yang memiliki villa di kawasan Bintang Mas, saat ini bernama Ancol. Ketika itu Oi dikenal sebagai maniak yang suka mengoleksi perempuan muda. Saat melihat Arya, dia pun tertarik untuk memilikinya. Oi pun menyuruh dua centengnya, yaitu Piun dan Surya, untuk memburu Arya. Arya berhasil ditangkap di kawasan Danau Sunter. Tidak tinggal diam, Arya berusaha melawan Piun dan Surya dengan menyebabkan dirinya tewas di tangan kedua centeng Oi tersebut. Jenazah Arya kemudian ditinggalkan di area persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Dan setelah kejadian itu, banyak sekali kecelakaan di lokasi yang tempat Arya meninggal. Masyarakat yang lewat daerah itu
tempat pembuangan jenazah, Arya mengaku kerap melihat penampakan sosok gadis cantik berambut panjang. Penampakan sosok tersebut sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kendaraan yang lewat di daerah itu wajib membunyikan klakson 2 kali bila ingin selamat. Nah, itulah sedikit cerita mengenai asal muasal cerita masyarakat Simanis Jembatan Ancol yang bisa kamu ketahui. Sekian untuk episode ini, dan kita akan berjumpa pada episode yang akan datang dalam cerita-cerita misteri yang tidak terungkap sampai kini.